Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Febrian, NIM saya 1248010131. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan penggantian tugas dari UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat mind mapping dari 5 pertemuan. Ini dia hasilnya. Yang pertama di sini ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Lalu pertemuan kedua ada membaca dan menyimak. Lalu pertemuan ketiga ada ringkasan, ikhtisar dan resensi. Dan pertemuan keempat ada diksi. Lalu pertemuan kelima ini membahas tentang paragraf. Teman-teman, mari kita mulai dengan materi dari pertemuan pertama, yaitu fungsi bahasa dan ragam bahasa. Fungsi bahasa artinya secara universal ya teman-teman. Fungsi bahasa secara cakupan yang menyeluruh. Pertama itu adalah sebagai alat berkomunikasi. Berkomunikasi pasti memakai bahasa. Lalu ada kedua, alat mengekspresikan diri. Salah satu upaya untuk mengekspresikan diri itu adalah menggunakan bahasa. Lalu yang ketiga, alat berinteraksi dan berintegrasi atau beradaptasi sosial. Lalu yang keempat adalah alat kontrol sosial, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk berpikir. Ketika kita berpikir tentunya kita memakai bahasa ya teman-teman. Kalau kita berpikir tanpa menggunakan bahasa, tidak terbayangkan oleh saya. Lalu sebelumnya kita kan fungsi bahasa ya teman-teman, ini secara universal. Lalu kita berikutnya ke fungsi bahasa Indonesia, yaitu ada dua. Pertama sebagai bahasa nasional, lalu kedua bahasa negara. Ini bertujuan untuk sebagai sarana pemersatu suku bangsa yang ada di Indonesia dan sebagai sarana komunikasi antar budaya dan antar daerah di Indonesia. Karena bahasa di Indonesia itu tidak cuma satu ya teman-teman. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan bahasa lainnya. Nah, si pemersatu semua manusia yang ada di Indonesia dengan berbagai macam bahasanya itu adalah bahasa Indonesia. Oke, berikutnya ragam bahasa. Ragam bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan sistem pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaian adalah ragam formal, semi formal, dan non formal. Berikutnya komunikasi lisan atau tulis. Lisan, contoh dari komunikasi lisan adalah pertama berbicara seperti saya sekarang saat ini. Lalu berdiskusi itu tentunya memerlukan dua manusia atau lebih manusia ya teman-teman. Lalu berdebat ya, beradu argumen. Itu adalah salah satu contoh komunikasi lisan. Tentunya komunikasi lisan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari komunikasi lisan yang pertama adalah berlangsung cepat karena tidak memerlukan alat bantu. Lalu kedua adalah tidak butuh alat bantu jelas karena kita memakai mulut dari Tuhan. Kekurangan dari komunikasi lisan adalah sulit disajikan secara matang karena kita berbicara langsung, jadi sulit untuk menyiapkannya dengan waktu yang matang atau waktu yang lama. Lalu kedua, kekurangannya itu kurang atau selalu kurang dalam memiliki bukti autentik karena kita kan berbicara ya teman-teman. Jadi kalau cuman modal ngomong doang mah sulit untuk dipercaya teman-teman. Jadi membutuhkan bukti yang kuat begitu teman-teman. Oke, lalu berikutnya adalah komunikasi tulis. Komunikasi tulis tentunya ada contohnya ya teman-teman. Contoh dari komunikasi tulis adalah menulis surat, entah itu ke orang tua, ke pacar, ke pasangan, ya pacar pasangan atau ke sahabat, atau menulis surat lamaran ya bisa aja ya teman-teman. Lalu kedua menulis artikel, lalu yang terakhirnya itu menulis makalah atau karya tulis ilmiah. Tentunya berkomunikasi secara tulis juga ada kurangnya teman-teman ya. Pertama kelebihan dulu deh. Pertama, kelebihannya itu adalah mempunyai bukti autentik. Ketika kita menulis surat atau suatu artikel, tentunya kita pasti dapat sembari menyertakan bukti yang autentik. Lalu kedua adalah dapat disajikan lebih matang. Ya jelas lah teman-teman, kan ditulis ya. Jadi ketika ingin
mengupload suatu artikel atau tulisan, kita dapat mengeceknya lagi, dan jika ada yang salah tinggal diubah. Jadi kita dapat menyajikannya lebih matang. Lalu kekurangannya itu adalah selalu memakai alat bantu. Tentu kalau kita menulis dalam kertas, kita pasti butuh pensil atau pulpen, dan kalau kita dalam media elektronik tentunya kita memerlukan laptop, komputer ataupun handphone. Kekurangan terakhir adalah berlangsung lambat, karena kita tulis ya teman-teman. Jadi kita ketika ingin menyampaikan sesuatu itu pasti ditulis dulu baru dikirim, dan dikirimnya itu juga butuh waktu. Berbeda dengan kita berbicara langsung seperti ini. Kalau kita berbicara langsung seperti ini, itu langsung tersampaikan, jadi tidak membutuhkan banyak waktu. Pemakaian ragam non formal dan formal. Pertama adalah non formal lisan. Non formal lisan biasanya itu berbicara sehari-hari di rumah ya teman-teman, dengan orang tua atau dengan anak atau dengan adik, lalu bercerita dengan pasangan ataupun orang tua, lalu mengobrol, berbicara dengan manusia lagi, mengobrol. Lalu ada juga non formal tulis. Pertama itu menulis surat kepada kerabat. Ya, menulis surat kepada kerabat itu non formal ya teman-teman, berbeda dengan surat lamaran, itu baru formal. Lalu menulis catatan harian ya, daily activity kah, rencana untuk hari ini kah, ataupun ya banyaklah contoh dari catatan harian. Lalu untuk formalisan yaitu pertama adalah berpidato itu formal ya teman-teman. Lalu berdebat resmi seperti debat pilpres atau wapres, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Lalu ketiga adalah berceramah ilmiah. Banyaklah contoh dari berceramah ilmiah. Lalu yang terakhir itu formal tulis. Formal tulis itu salah satu contohnya itu menulis surat resmi, surat lamaran seperti kata saya sebelumnya. Lalu menulis makalah, karya ilmiah. Dan itulah fungsi bahasa dan ragam bahasa. Oke, langsung saja kita ke materi pertemuan kedua, yaitu membaca dan menyimak. Membaca itu artinya proses untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Sedangkan menyimak artinya memperhatikan dengan seksama apa yang hendak disampaikan oleh penutur untuk memperoleh suatu informasi. Tentunya membaca memiliki tujuan. Yang pertama, memperoleh informasi. Biasanya kita membaca untuk memperoleh informasi, entah itu informasi dari koran atau buku pelajaran yang artinya pengetahuan. Lalu memahami makna bacaan. Kita membaca tentunya untuk memahami suatu makna dari suatu tulisan, ya, untuk memahami makna bacaan. Lalu berikutnya adalah teknik membaca. Membaca itu enggak asal ya teman-teman. Teknik membaca ada 3. Pertama scanning, skimming, dan SQ 3R. Ya, itu dia. Scanning itu bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat. Contohnya itu mencari nomor telepon, mencari judul, mencari kata pada kamus, dan mencari jadwal mata kuliah. Lalu skimming itu digunakan untuk mencerap informasi penting, memperoleh kesan umum, menemukan hal tertentu dari suatu bacaan atau suatu buku. Jadi intinya skimming itu bertujuan untuk memahami inti bacaan dari suatu paragraf, gitu. STQ 3R, teknik ketiga. Jadi dari SQ 3R ini, S-nya survey, lalu Q-nya question, yaitu mengajukan pertanyaan. R pertama read, artinya untuk membaca. Iya, teknik membaca ya untuk membaca. Recall-nya artinya memberikan jeda. Jadi teknik dari SQ3R ini adalah untuk salah satu cara pengaplikasian tekniknya itu adalah dengan memberikan jeda ketika kita membaca. Lalu R terakhir adalah review, artinya membaca ulang atau mengulas ulang. Jadi teknik SQ3R menyurvei, memberi pertanyaan, membaca, memberi jeda, dan membaca ulang. Berikutnya, teknik meningkatkan membaca. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang pengen cepat-cepat paham mengenai suatu informasi, suatu artikel, atau suatu buku. Teknik untuk meningkatkan cara membaca itu ada banyak ya teman-teman, tapi kita ambil yang paling dasarnya saja. Pertama, membaca dengan diam. Ya, salah satu teknik untuk
meningkatkan cara kita membaca itu adalah dengan diam. Beda ya kalau kita misalnya tuh baca buku. Misal, tujuan dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan penyakit dalam batas yang wajar dan bisa ditanggung pasien. Itu satu kalimat teman-teman. Coba kalau kita baca dengan diam ya. 1, 2, 3, tuh udah satu halaman dalam 3 detik. Bayangin coba. Bayangin kalau kita baca buku 60 detik, wah udah beres satu bab itu. Wah. Berikutnya. Teknik kedua adalah membaca dengan konsentrasi. Ya teman-teman, kalau pengen membaca dengan cepat ya teman-teman harus konsentrasi. Nggak bisa bengong atau pikirannya kemana-mana lagi baca buku, tapi otaknya mikiran suatu hal yang di luar konteks dalam membaca buku itu. Lalu teknik ketiga adalah membaca dengan memperluas jangkauan mata. Keempat, membaca dengan menyapu ke bawah. Ya, seperti poin berikutnya, sebelumnya, membaca dengan diam. Ketika teman-teman ingin menggunakan teknik menyapu ke bawah, teman-teman harus baca dengan diam. Karena kalau baca dengan diam itu biasanya satu baris itu bisa berlangsung dengan cepat. Jadi, menyapu ke bawah itu bukanlah suatu masalah. Begitu teman-teman. Oke, berikutnya. Langkah-langkah membaca kritis. Ya, kritis, ketajaman dalam berpikir. Yang pertama, paham isi bacaan. Jika teman-teman ingin mengkritisi suatu bacaan, teman-teman pertama harus paham isi bacaannya. Teman-teman nggak bisa baru baca sebentar lalu mengkritisi, nggak masuk akal rasanya. Lalu kedua, uji keakuratan sumber. Bisa dengan cek sumber atau dibandingkan dengan sumber-sumber lain dengan materi yang sama. Berikutnya, membaca gambar. Membaca gambar itu bukan gambar apa gitu, tapi gambarnya itu yang jelas. Pertama, grafik, tabel, bagan. Dan inilah contoh dari tabel. Tabel, langkah untuk membaca tabel yang pertama adalah membaca judul, yaitu data penjualan sepeda motor Honda, lalu mencermati simbol-simbolnya ya teman-teman. Misalnya, dengan membaca tabel ini, saya dapat memperoleh informasi bahwa penjualan tertinggi pada sepeda motor Honda itu terdapat di bulan Februari dengan total 6.500. Wow, Honda penjualan motornya banyak sekali ya. Gitu teman-teman. Contoh tabel. Pertama, untuk langkah membaca tabel adalah membaca judul, yaitu hasil pemilihan ketua kelas 11 SMA Jaya Buana. Ada Agus, Firman, Yuda, Bagas. Nah, lalu berikutnya adalah memahami kolom-kolom ini nih teman-teman. Kolom ini dapat disimbolkan. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau nggak kelihatan ya. Inti dari tabel ini informasi adalah yang menjadi ketua kelas 11 SMA Jaya Buana adalah Firman. Bukan Agus, bukan Yuda, dan bukan Bagas, tapi Firman. Dan inilah contoh bagan. Ya, bagan. Contohnya itu biasanya dengan struktur organisasi atau perusahaan ya teman-teman. Misalnya ini organisasi ya, dapat dipahami bahwa dalam bagan ini itu paling atas itu pimpinan redaksi, di bawah pimpinan redaksi adalah wakil pimpinan redaksi, di bawahnya adalah supervisor, di bawahnya lagi ada staff, dan di bawahnya lagi ada layouter ya teman-teman. Jadi biasanya bagan itu untuk informasi mengenai struktur atau tingkatan suatu organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, menyimak ya teman-teman. Menyimak tentunya memiliki tingkatan ya teman-teman. Pertama, kita mendengarkan, lalu kita menginterpretasi, lalu kita mengevaluasi, dan terakhir kita memberi reaksi. Ya, mendengarkan tentunya kita memakai alat pendengaran kita, mendengarkan apa yang disampaikan oleh penutur, lalu kita menginterpretasi, memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru mengenai pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh penutur. Lalu kita mengevaluasi keseluruhan apa yang disampaikan oleh penutur, dan kita memberi reaksi pada keseluruhan apa yang dibicarakan oleh seorang penutur. Berikutnya, tantangan dalam menyimak. Penyimak juga memiliki tantangan teman-teman. Pertama, perhatian yang terbagi. Kalau kita dalam kelas, ketika bu dosen atau pak dosen sedang menjelaskan suatu materi, pasti aja ada teman yang ngobrol kan, dan itu cukup mengganggu, dan itu menyebabkan perhatian kita terbagi. Itu salah satu contoh kecilnya teman-teman. Lalu kedua, penilaian yang terburu-buru. Penutur belum selesai bicara, kita udah memberi penilaian kesimpulan, dan itu sering menyebabkan kesalahpahaman
dalam suatu informasi yang menyebabkan ini menjadi salah satu tantangan dalam menyimak. Tantangan terakhir adalah kurang pendengaran. Bisa jadi karena pembicara dengan pendengar itu jauh jaraknya, atau kurang konsentrasi, atau bahkan mungkin kurang mandiri dalam hal kebersihan ya teman-teman. Nah, berikutnya cara menjadi pendengar yang aktif ya teman-teman, aktif, nggak diem, tidak kuulen kalau bahasa Sunda namanya. Cara jadi pendengar aktif teman-teman, pertama harus memiliki tujuan yang jelas ya. Untuk apa teman-teman mendengarkan argumen si penutur? Agar demi apa teman-teman mendengarkan suatu apa yang disampaikan oleh penutur? Ya teman-teman harus punya tujuan. Nah, itu bisa jadi salah satu langkah untuk menjadi pendengar yang aktif. Kedua, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti ya, karena aktif artinya tidak pasif. Tidak pasif berarti bertanya ketika dalam sesi diskusi. Nah, menuliskan pertanyaan ini artinya adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah pendengar yang aktif ya teman-teman. Ketika teman-teman mendengarkan penjelasan dari bu dosen pak dosen, teman-teman itu sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang teman-teman tidak mengerti. Nah, itu salah satu cara jadi pendengar yang aktif. Lalu yang ketiga, itu aja teman-teman. Nah, berikutnya materi terakhir dari pertemuan kedua, contoh penanda. Akhirnya, hasilnya merupakan penanda kesimpulan. Ketika teman-teman baca suatu informasi atau suatu buku, pasti ada kata akhirnya dan hasilnya. Artinya kata-kata berikut sesudah akhirnya dan hasilnya itu biasanya menunjukkan hasil akhir atau argumen akhir dari suatu bacaan atau suatu paragraf. Contoh penanda kedua, hal utama. Hal utama ini biasanya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Biasanya ya, tapi tidak jarang juga ada yang di awal, ada yang di akhir. Hal utama, penanda konsep. Hal penanda. Penanda konsep ya, penanda konsep. Artinya ketika teman-teman baca suatu kata yaitu hal utama, biasanya itu menunjukkan inti ya, inti dari suatu paragraf atau suatu topik. Lalu yang ketiga adalah akan tetapi di lain pihak. Ini adalah penanda pembeda. Ketika kita membaca kata akan tetapi atau di lain pihak, ini biasanya kata-kata atau kalimat-kalimat berikutnya itu menyampaikan suatu argumen yang berseberangan dengan kata-kata sebelum akan tetapi. Dan itulah keseluruhan dari materi pertemuan kedua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi pertemuan ketiga. Ini dia resensinya. Oke, jadi pada pertemuan ketiga itu kita belajar mengenai ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan itu artinya memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarnya saja tanpa mengubah struktur wacana. Ikhtisar artinya sama seperti ringkasan, tapi kalau ikhtisar itu tidak terikat pada struktur wacana. Ringkasan tanpa mengubah, ikhtisar tidak terikat. Lalu ada resensi. Resensi itu artinya simpelnya itu penilaian terhadap sebuah karya seperti film ataupun buku. Nah, langsung saja teman-teman. Tujuan ringkasan yang pertama adalah membantu pembaca mengetahui inti buku atau karangan panjang dalam waktu singkat. Karena ringkasan itu memendekkan suatu bacaan, artinya ringkasan itu kalimat-kalimat yang sangat singkat dan to the point mengenai suatu buku. Nah, dengan hal itu, orang-orang yang baca ringkasan itu dapat bisa paham dengan waktu yang singkat terhadap buku atau karangan panjangnya itu, teman-teman. Lalu, langkah-langkah untuk membuat ringkasan. Langkah-langkah untuk membuat ringkasan yang pertama adalah membaca naskah asli ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen membuat suatu ringkasan, tentunya teman-teman harus membaca dulu ringkasannya. Membaca naskah aslinya dulu terlebih dahulu sampai selesai. Buku kah atau film? Kalau film menonton sampai selesai, kalau buku membaca sampai selesai dan benar-benar paham teman-teman, baru bisa buat ringkasan. Nah, lalu
Yang kedua, langkah membuat ringkasan adalah mencatat gagasan utama. Nah, alangkah baiknya ketika misal kalau buku ya, ketika teman-teman baca buku, ketika ada gagasan utama, teman-teman langsung tulis si gagasan utamanya itu, teman-teman langsung catat supaya nanti tinggal diuraikan saja ke bawah begitu teman-teman. Lalu langkah ketiga itu adalah menyusun kembali gagasan utama. Nah, kan sebelumnya si gagasan utamanya itu udah dicatat ya satu-satu ya teman-teman. Nah, tinggal dieksekusi, saya tulis lagi dari beruntuyan itu. Dan jadilah suatu ringkasan. Berikutnya ikhtisar. Tujuan dari ikhtisar adalah membantu pembaca untuk mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Sama seperti ringkasan, tapi bedanya itu adalah kalau ringkasan itu secara keseluruhan, kalau ikhtisar itu cuman ngambil beberapa poin saja, lalu poin yang lainnya itu tidak diambil. Begitu sepengetahuan saya. Nah, lalu langkah-langkah untuk membuat ikhtisar sama seperti ringkasan ya teman-teman, nggak ada yang berbeda, sama saja seperti itu. Lalu berikutnya mengenai resensi ya teman-teman. Sebelum kita ke topik utama itu resensi, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu yaitu kriteria utama untuk menjadi resentator. Resentator adalah seseorang yang menulis resensi. Nah, yang pertama, penilaian harus bersifat jujur dan objektif. Jujur di sini yaitu tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan, dan objektif itu fokus tanpa bercabang ya teman-teman. Jadi fokus pada satu hal begitu. Jadi ya harus objektif. Lalu yang kedua, teman-teman harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas. Kalau teman-teman pengetahuannya nihil, ya sulitlah untuk meresensi suatu karya, buku atau film. Lalu yang ketiga adalah menggunakan diksi yang tepat. Jadi teman-teman ketika membuat resensi itu harus memakai pilihan-pilihan kata yang terbaik dari yang terbaik. Tidak boleh asal ya teman-teman. Nah, baru deh kita ke resensi. Nah, tujuan resensi adalah memotivasi pembaca untuk membaca dalam konteks buku dan memotivasi penonton untuk menonton pada suatu film kalau di konteks film. Nah, dengan adanya resensi, kita dapat mengetahui ulasan singkat mengenai suatu karya. Kalau film biasanya kalau film itu biasanya lihat di rating atau di orang-orang channel YouTube yang suka membahas film-film gini yang teman-teman kan suka ada ya begitu ya. Misalnya kalau channel favorit saya dalam membahas film itu Ngelantur, ada loh, itu bisa dicari di YouTube. Itu salah satu orang yang suka mereview film, dan itu biasanya dia mereviewnya itu kembali ke poin pertama yaitu jujur dan objektif. Dia itu begitu teman-teman. Ini bukan promosi ya. Nah, yang kedua itu memberi informasi kelayakan suatu buku. Nah, dari resensi itu kita itu dapat mengetahui suatu buku itu layak atau tidak. Ketika ada buku yang sudah diresensi, kita dapat mengetahui nih buku ini layak dibaca atau tidak. Lalu yang ketiga adalah memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Kritik di sini itu bukan berarti menjelek-jelekan ya teman-teman, tapi memberitahu kekurangan dari suatu buku, dan koreksi di sini adalah membenarkan apa yang salah. Lalu memaparkan kekurangan kelebihan itu artinya kelebihan buku dan kelebihan bukunya apa. Berikutnya ya, langsung ke unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama adalah jenis buku. Ya, jenis buku itu perlu ya teman-teman dipaparkan di suatu resensi. Lalu ada identitas buku, judul buku, pengarang buku, diterbitkannya tahun berapa, keluarnya di tahun berapa, lalu tujuan penulis buku itu apa ya teman-teman, harga bukunya juga berapa gitu. Berikutnya tujuan pengarang buku ya teman-teman. Ketika ingin meresensi suatu buku, teman-teman harus tahu tujuan bukunya itu untuk apa. Misalnya apa ya, nah misalnya buku ini teman-teman, nah si penulis di buku ini itu bertujuan untuk agar kita sebagai manusia yang makhluk sosial itu dapat memahami kepribadian manusia-manusia lain ya teman-teman, begitu. Itu salah satu tujuan pengarang buku. Jika bukunya ini, gak tahu kalau buku lain kan beda-beda ya. Lalu kekurangan dan kelebihan buku ini sudah jelas ya teman-teman ketika
Meresensi suatu buku harus disertakan kekurangan dan kelebihan buku. Kekurangannya tidak boleh dihilang-hilangkan, harus dipaparkan secara jelas, dan kelebihannya tidak boleh dilebih-lebihkan. Apa adanya saja. Kelebihannya segitu, ya segitu. Kekurangannya segitu, ya segitu. Begitu teman-teman. Dan itulah ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Di pertemuan keempat kita membahas tentang diksi. Diksi adalah hasil dari proses pemilihan kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Sebuah kata memiliki nilai dan nuansa makna yang membedakannya. Mati, tewas, berpulang, gugur, mangkat, wafat, meninggal, mampus. Itu memiliki makna yang berbeda-beda ya teman-teman. Mati itu biasanya netral ya, bisa digunakan untuk hewan, tumbuhan, ataupun manusia, tapi manusia kurang lah, soalnya terdengar kurang sopan aja. Lalu ada gugur, biasanya digunakan untuk menyebutkan kematian seorang pahlawan atau pejuang yang telah menjalankan tugas mulia, biasanya untuk mempertahankan suatu negara. Lalu ada juga berpulang. Berpulang itu biasanya digunakan untuk menghormati seseorang yang telah kembali ke Tuhannya. Biasanya digunakan dalam ucapan duka, seperti dalam buku Yasin. Lalu tewas, biasanya ini dalam konteks kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan, pembunuhan, atau situasi kekerasan. Contohnya itu kata tewas itu biasanya seringnya disebutkan di berita ya teman-teman, seperti contohnya itu di TV One. Tragedi Kanjuruhan telah menewaskan 135 orang lebih. Mangkat itu sangat-sangat formal, biasanya digunakan untuk menyebutkan kematian seorang raja atau bangsawan. Ya, sangat penuh penghormatan. Lalu ada wafat. Wafat ini sangat formal, jauh-jauh lebih baik daripada kata mati. Biasanya digunakan untuk menyebutkan kematian seseorang yang sangat dihormati atau tokoh agama lah. Lalu meninggal ini formal, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengabarkan kematian seseorang. Mampus, sangat-sangat tidak sopan ya teman-teman kata mampus itu, dan kasar, biasanya digunakan untuk menggambarkan kematian seseorang yang gara-gara kekonyolannya sendiri teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya mengenai syarat ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, konotasi dengan denotasi. Konotasi itu adalah makna tambahan dari suatu kata. Kalau denotasi itu makna secara harfiah dari suatu kata. Berikutnya sinonim. Sinonim itu persamaan kata, lalu kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, lalu kata umum dan kata khusus. Nah, contoh dari denotas, makna secara harfiah dari suatu kata. Bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Contoh konotasi. Jika bunga bank tinggi, orang enggan untuk mengambil kredit bank. Bunga di denotas dan bunga di konotasi itu berbeda artinya ya teman-teman. Lalu berikutnya sinonim. Sinonim di sini ya. Cantik. Sinonim dari kata cantik adalah indah, elok, menawan. Cepat. Sinonim dari kata cepat adalah kilat, tangkas, gesit. Jadi untuk mengatakan suatu hal itu bisa berlangsung cepat itu bisa dengan menggunakan berbagai kata ya teman-teman. Misalnya kalau kita menunjuk ke konteksnya hewan, bisa dibilang hewan itu gesit. Kalau kilat bisa merujuk ke petir, kan kilat ya teman, dar gitu kan. Lalu ada sinonim dari kata marah, yaitu emosi, geram, murka. Next, kata-kata yang mirip.
Intensif dan insentif itu artinya berbeda, teman-teman. Kartun dan karton itu juga berbeda. Korporasi dan koperasi itu berbeda. Jadi dalam pemilihan kata itu teman-teman harus benar-benar tahu artinya supaya tidak salah mengambil kata. Soalnya ada beberapa kata yang mirip dan itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Oke, berikutnya adalah gaya-gaya bahasa. Dimulai dari majas, cara penutur menyampaikan itu dapat menimbulkan kesan tertentu. Pemilihan majas yang kita gunakan, cara kita menyampaikan suatu hal itu dapat menimbulkan kesan tertentu pada orang-orang yang memperhatikan pembicara atau kita bila jadi penutur ya teman-teman. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah cara kita untuk berkomunikasi, entah itu secara langsung atau menggunakan media. Lalu bidang ilmu, lalu ada juga situasi dan tujuan. Dan itu semua itu mempengaruhi dalam tampilan kita dalam bahasa, dalam berkomunikasi ya teman-teman. Juga ungkapan idiomatik ya teman-teman. Contohnya itu bertemu itu kata berikutnya itu harus disambung dengan kata dengan, dan dibacakan harus disambungkan dengan kata oleh. Polisi bertemu maling, berita selengkapnya dibacakan Deja. Itu kata-kata yang salah. Kata-kata yang benar adalah polisi bertemu dengan maling, ditambahkan dengan sesudah kata bertemu, lalu berita selengkapnya dibacakan oleh. Setelah kata dibacakan ada kata oleh. Dan itulah materi tentang diksi ya teman-teman. Itulah materi tentang diksi. Oke teman-teman, kita ke materi di pertemuan terakhir, yaitu kelima yang membahas tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan suatu gagasan. Next ya. Ciri-ciri dari paragraf yang pertama adalah satu gagasan utama. Lalu berikutnya beberapa informasi. Lalu yang terakhir, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok. Itu ciri-ciri paragraf ya teman-teman. Jadi jika diulang, paragraf pasti memiliki satu gagasan utama. Lalu berikutnya pasti mengandung beberapa informasi, dan terakhir itu biasanya per barisnya itu memiliki perenggangan baris antar kelompok. Berikutnya ya, kalimat topik. Kalimat topik itu ada awal, ada di akhir, ada juga yang di awal dan di akhir. Jadi teman-teman bisalah menemukan suatu bacaan yang dimana di awal bacaan itu sudah menjelaskan topik utama. Kadang juga baru aja di tengah, nah baru disebutkan topik utamanya. Kadang juga ada di awal itu disebutkan si topik baca topik utamanya, lalu di akhir juga ditambahkan topik utamanya, teman-teman. Berikutnya, gagasan utama kalimat topik, implisit dan eksplisit. Fokus pada gagasan. Fokus pada gagasan itu dikelilingi dengan gagasan-gagasan sederhana. Jadi untuk memfokuskan suatu paragraf pada gagasan utama itu pasti disekelilingi oleh gagasan-gagasan yang sederhana. Lalu untuk terakhir adalah kepaduan. Kepaduan itu, inti dari kepaduan itu adalah kata kunci. Lalu kepaduan yang kedua itu adalah kata ganti, dan kepaduan yang terakhir itu adalah konjungsi ya teman-teman. Bisa dibacakan ya oleh saya. Contoh dari kata kunci ini, saya bacakan ceknya ya. Membaca dan mempelajari sejarah tentu bermanfaat bagi kita. Sejarah merupakan hasil manusia masa lalu dalam merespon kehidupannya, lingkungannya, dan sesamanya. Melalui sejarah kita dapat melihat gerak yang dinamis yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai penggeraknya. Sejarah dapat memberikan contoh atau teladan terhadap manusia generasi berikut dalam berpikir dan bertindak. Dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari satu paragraf ini adalah kata sejarah. Lalu bagaimana dengan kata ganti? Kata ganti. Mesut Ozil resmi berganti seragam setelah tim Arsenal sukses merampungkan proses transfer Mesut Ozil dari Real Madrid Senin minggu lalu. Bersama klub baru Mesut Ozil tersebut akan mengenakan seragam nomor 11 peninggalan Andre Santos. Mesut Ozil diboyong Arsenal dengan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juni 2018. Gelandang asal Jerman itu pemain terbaik Real Madrid setelah CR7
pemain berusia 24 tahun itu. Nah, kata kuncinya itu adalah Mesut Ozil. Nah, kata ganti dari Mesut Ozil itu adalah gelandang asal Jerman itu pemain terbaik setelah CR7 atau gelandang pemain berusia 24 tahun itu. Begitu ya teman-teman. Dan itulah materi paragraf. Oke teman-teman, itu saja dapat saya sampaikan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak pemborosan kata dan pembawaan atau cara penyampaian saya banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 마치 너 달콤한 그대의 입술과 눈동자 마치 너 달콤한 점점 너를 꿈꾸네. 감정들은 faster, 장면들은 return. Oh, hello. 가득 차네 네 얼굴 잠깐의 착각인 줄 알았네. Yeah. 용기를 내봐도 반응 없는데도 going on. 자꾸 난 너를 향해 자꾸 넌 달아나는데도 날 떠올리고 마치 너 달콤한 그대의 입술과 눈동자 마치 너 달콤한 점점 너를